Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat magnet rezeki di seluruh Nusantara? Saya doakan semoga senantiasa Allah hadirkan kemuliaan, Allah hadirkan kebahagiaan, dan senantiasa Allah hadirkan keajaiban demi keajaiban. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali di sesi nasihat diri, nasihat untuk diri kita sendiri di episode yang ke-241. Masya Allah. Beberapa hari ini ada sahabat-sahabat fillah kita yang bertanya, yang kurang lebih garis besar pertanyaannya adalah sama, yakni ketika kita sudah sadar betul bahwa salah satu bentuk jenis perisai rezeki yang sangat dahsyat adalah kita mengebom terumbu karang kita. Bagaimana kita mengembalikan kembali agar saluran dari rezeki kita semakin dilancarkan kembali oleh Allah adalah kita merawat terumbu karang kita. Kita semakin memuliakan, membahagiakan orang-orang terdekat kita, baik kepada kedua orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Semakin kita muliakan mereka, semakin kita bahagiakan mereka. Karena Masya Allah, ada dalam Quran surah Muhammad ayat 22 sampai dengan 23. Di sana disebutkan bahwa Allah akan melaknat, Allah akan mengutuk orang-orang yang senantiasa memutus tali silaturahmi. Maka agar rezeki kita semakin diguyur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari senantiasa kita sambung kembali tali silaturahmi kita. Kita sambung kembali saluran-saluran rezeki kita yang saat ini mungkin sedang tidak lancar-lancarnya. Jadi kalau rezeki kita itu tidak lancar, bukan berarti tidak ada rezeki. Sama halnya dengan keran air kita. Kalaupun kerannya itu tidak berfungsi, bisa jadi bukan karena tidak ada air, tapi bisa jadi karena adanya sesuatu di salurannya. Ada sesuatu di pipanya, harus kita tambal, kita perbaiki, kita sambung kembali. Maka ada salah satu pertanyaan yang sangat luar biasa dari sahabat-sahabat fillah kita yang bertanya begini. Kalau kita itu memuliakan, membahagiakan orang-orang, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, jika itu masih ada, masih hidup, kita mungkin masih bisa kita ikhtiarkan. Lalu bagaimana jika kita memperbaiki saluran rezeki kita, khususnya kepada ibu kita atau ayah kita, ayah ibu kandung kita yang sudah wafat? Bagaimana caranya? Maka bismillah, inilah nasihat diri yang ke-241 yang akan kita bahas tentang bagaimana kita memperbaiki saluran rezeki kita, khususnya untuk merawat terumbu karang kepada orang tua kita yang sudah wafat. Sahabat fillah, sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan memperbaiki saluran rezeki, tentang memperbaiki rawat terumbu karang, memperbaiki tali silaturahmi kita, khususnya bagi mereka-mereka kedua orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah, ada beberapa langkah yang masih bisa kita ikhtiarkan. Apa itu? Yang pertama, kita sebagai anaknya masih bisa mendoakannya sekaligus memperbanyak istighfar atas nama kedua orang tua kita. Karena salah satu bentuk amal solih seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah kita senantiasa terus mendoakannya. Dan adapun terkait dengan kita istighfar atas nama kedua orang tua kita, karena ada satu riwayat yang pernah Masya Allah disampaikan oleh beberapa guru-guru kita, para salafus saleh, dan juga hadis dari Rasulullah SAW bahwa kelak akan ada satu masa di mana kedua orang tua kita itu saat di hari penimbangan, ketika dia sudah tahu betul amal solihnya itu sudah habis, sudah ditimbang, tapi tiba-tiba ada pemberat amal solih lainnya yang kemudian datang. Kemudian seorang hamba ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ini atas amal yang mana yang kemudian menjadi pemberat amal solihku? Ternyata jawabnya Allah adalah, ini adalah dari istighfarnya anak-anakmu di masa hidupnya. Masya Allah. Maka ini masih bisa kita kejar, sahabat-sahabat fillah. Langkah yang pertama, mendoakannya dan memperbanyak istighfar atas nama kedua orang tua kita. Adapun langkah yang kedua untuk kita bisa memperbaiki saluran rezeki kita ini terkait dengan kepada orang tua yang sudah wafat adalah yang kedua, yuk kita cek kembali, masih adakah amanah-amanah dari kedua orang tua kita semasa hidupnya. Jika masih ada amanah, kita bantu untuk lunasi. Atau mungkin ada wasiat-wasiatnya yang belum kita tunaikan, kita kejar untuk kita tunaikan.
Nah, adapun yang ketiga, sahabat-sahabat fillah, marilah kita sambung kembali tali silaturahmi kita kepada mereka-mereka yang pernah terhubung silaturahminya dengan kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat fillah, yang keempat, kita bisa lakukan sedekah, kita bisa lakukan wakaf, kita bisa lakukan amal-amal solih lainnya di atas namakan kepada kedua orang tua kita. Maka insya Allah pahalanya pun akan terus mengalir kepada kedua orang tua kita. Maka inilah sahabat-sahabat fillah, 4 langkah utama untuk memperbaiki saluran rezeki kita, khususnya untuk memperbaiki kita bukti bakti kita kepada kedua orang tua. Salah satu bentuk untuk merawat terumbu karang kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal, yang telah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Semoga Allah semakin lembutkan hati kedua orang tua kita, dan kelak nanti saat kita di hari penimbangan, orang tua kita pun turut bersaksi kepada kita, ridho dengan kita, sehingga kita pun dimudahkan bisa bersama-sama berjamaah menuju surganya Allah sehidup dan sesurga. Amin Allahumma amin. Terima kasih sahabat-sahabat fillah. Jika dirasakan manfaat, silahkan di-share kepada sahabat fillah kita, sahabat-sahabat Magnet Rezeki lainnya. Dan sampai jumpa nanti di Nasihat Diri episode-episode selanjutnya. Saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, Certified Trainer Magnet Rezeki. Satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.